Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah majelis budaya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan kemudahan kita sehingga pada pagi hari yang indah ini alhamdulillah kita bisa menunaikan kewajiban sholat subuh dengan berjamaah. Kalau sholawat semoga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berdoa, insyaallah pada pagi hari ini akan kita laksanakan kajian rutin pada subuh. Insyaallah akan disampaikan ke materi beliau Ustaz Ahmad Yazid Thayyib. Untuk pagi hari ini kita akan mengambil tema menggapai kemuliaan. Bapak Ibu yang berdoa, insyaallah untuk durasi waktu kurang lebih 60 menit dan di akhir dari kajian nanti dipersilakan kepada Bapak Ibu apabila ada pertanyaan atau apa yang disampaikan bisa disampaikan di akhir kajian nanti. Tafadhol kepada Ustaz Yazid untuk temanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi alladhi subbihu bil anjumi bil ihtidar. فقد قال الله تعالى جل جلاله بمحكم تنزيله وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, para alim, para ulama, para asatid, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Huda. Al-Huda Komplek Gading Serpong Garden, Bapak dan Ibu seluruh jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Gading
telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita syukuri karena berapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini berbadan sehat nggak sempat datang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Dan banyak saudara-saudara kita yang terpaksa berbaring di rumah sakit sehingga tertinggal untuk bersama-sama sholat subuh berjamaah. Padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salat as-subhi jama'atan faka'annama sholatan kullal lail." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, di mushola, dan di mana sholat jamaah itu dilaksanakan, maka dia seolah-olah telah melaksanakan sholat sepanjang malam. Alhamdulillah. Karena pagi hari ini kita telah bersama-sama sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini bukan malam minggu saja, tapi setiap pagi kita bersama-sama datang ke masjid. Ketika kita sudah datang ke masjid, sholat berjamaah, pikiran kita jadi terang. Betul ya Pak ya? Meskipun tanggungan kita banyak, beban hidup cukup berat, tapi kalau kita rajin datang ke masjid, insya Allah beban pikiran itu berkurang banyak. Ini yang harus kita yakini. Ada bedanya kalau sholat subuh sendirian dengan sholat subuh berjamaah. Hari ini situasi pikiran terang itulah yang disebut kebahagiaan. Hari ini, pagi ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini menunjukkan dan sebagai bukti bahwa kita ini dalam suasana yang penuh kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan adalah situasi kebatinan dan pikiran kita yang tentram. Gak ada orang yang habis ibadah lalu pikirannya ruwet. Pasti pikirannya tentram. Kayak orang biasa melaksanakan sholat duha lantas dilanjutkan dengan doa serta tilawat Al-Quran, pikiran jadi terang semua. Itulah yang orang disebut bahagia. Maka kadang-kadang orang itu banyak yang keliru mendefinisikan bahagia. Ada orang yang menganggap bahwa bahagia itu ketika kita memiliki kekayaan yang cukup banyak. Padahal kalau kita tahu berapa banyak orang yang punya uang miliaran, kalau malam susah tidur. Tapi di sisi lain, berapa banyak orang yang duitnya pas-pasan, sehari bekerja cuma dapat 30.000 tapi bisa tidur nyenyak. Kira-kira pilih yang mana, 30.000 atau miliaran? Miliaran dan enak tidur ya Pak. Pertanyaannya gak enak banget ya. Ada orang menganggap bahagia itu ketika kita mendapatkan jabatan dan kedudukan yang tinggi. Ternyata banyak orang yang jadi pejabat setiap malamnya, setiap saatnya gak pernah bahagia. Pikiran pusing, hati was-was, apa gak bisa ketangkap. Karena sekarang pejabat itu rata-rata anggrit. Berapa banyak kepala daerah yang hampir di semua daerah kepala daerahnya itu ditangkap deh. Kan was-was, tunggu tinggal hapusnya aja. Tapi berapa banyak orang yang rakyat biasa, kerjanya juga serabutan, tapi pikirannya tenang, gak ada beban hidup. Kalau begitu, bahagia itu kan letaknya bukan pada jabatan.
Oh, saya bahagia karena saya punya suami ganteng, gagah, kerjaannya bagus. Belum tentu. Karena berapa banyak wanita-wanita, istri-istri yang terpaksa harus menangis sepanjang harinya, tiap malam meneteskan air mata karena suaminya selingkuh. Oh, kalau saya bahagia kalau punya istri cantik, laksana bintang film dan sinetron. Ternyata tidak juga. Berapa banyak suami yang menderita batinnya karena istrinya dibawa orang. Tapi berapa banyak pula orang yang istrinya udah hidungnya pesek, hitam, rambut keriting, kalau ngomong keras nggak ada yang enak-enaknya. Tapi rukun hidupnya, rumah tangganya penuh keberkahan. Pertanyaan, di mana letaknya kebahagiaan? Tadi jawabannya adalah dalam pikiran kita. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fama khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Apa itu istiqamah? Istri tiga dikontraktif. Istiqomah ini kalau dalam bahasa Arab ini namanya sulasil mazid, mujarradnya itu qoma yakunu qiyaman. Biziyadati salah satu ahrufin ditambah dengan 3 huruf, istaqomah yastaqimu istiqomah, berdiri tegak lurus, nggak boleh ke kanan, nggak boleh ke kiri. Yang kalau dalam bahasa kerennya adalah konsekuen, itu yang disebut istiqomah. Siapa orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, kemudian istiqomah, konsekuen, biarpun ada badai datang dia tetap la ilaha illallah. Hujan deras, petir menggelegar di mana-mana, dia tetap datang sholat subuh berjamaah. Itu namanya istiqomah. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka dia hidupnya tidak akan pernah merasa takut, gundah gulana, sedih dan duka. Itu orang beriman gak ada urusnya. Artinya orang beriman gak kenal yang namanya stres. Orang dia kena stres kan karena pikiran ya Pak ya. Nah ini hati-hati, jaga pikiran kita karena sumber penyakit itu di pikiran. Jadi kalau kita tanya orang kalau hidupnya selalu stres tiap harinya, itu akan mudah terserang oleh penyakit. Orang kena asam lambung gara-gara stres. Bukan pola makan Pak. Kita kan kadang-kadang, wah ini asam lambung, gak boleh minum kopi. Siapa bilang? Kopi ada manfaatnya ya Pak ya. Apalagi subuh begini. Kopi. Ada air putih. Enak kan habis subuh kita minum kopi. Insya Allah nanti habis subuh ngopi di rumah masing-masing lah. Sabar paling setengah jam kayaknya. Jadi maka kita ini menghadapi hidup yang nyantai-nyantai saja. Itu kenapa satu ketika, ini durasinya singkat dan kita singkat aja Pak ya.
Satu ketika Rasulullah datang ke masjid. Biasa itu sekitaran jam 9, jam 10 saat orang itu sedang melakukan aktivitasnya masing-masing. Yang dagang pergi ke pasar, yang kerja pergi ke pabrik mungkin, pergi ke kantor, yang kuli pergi ke tempatnya dia bekerja, yang driver mungkin pergi kemana-mana keliling. Saat itu Rasulullah datang ke masjid, itu biasa. Begitu datang ke masjid, ada anak muda yang sedang melamun, mukanya muram, penuh kesedihan dan kedukaan, dihampiri oleh Rasulullah. Wahai anak muda, mengapa wajahmu bermuram hujan? Apakah engkau sedang bersedih? Dijawab oleh anak muda tadi, benar ya Rasulullah. Saya bersedih begini, saya melamun, saya nggak mau pulang ke rumah karena saya sedang menanggung beban hidup yang cukup berat. Usaha saya bangkrut, ekonomi saya hancur, utang banyak. Dan biasanya kalau udah usaha bangkrut, merembetnya ke utang banyak. Lantas Rasulullah bertanya, wahai anak muda, maukah saya kasih solusinya? Tentu ya Rasulullah. Bagaimana tidak? Pasti saya mau, apalagi itu solusi yang kau berikan ya Rasul. Penuh kegirangan, belum dikasih udah kegirangan. Kenapa? Yang nanya Rasulullah. Di mana tanyanya? Di masjid. Inilah masjid, bukan hanya tempat kita bersujud, tetapi juga sebagai tempat silaturahim, penyelesaian dari segala persoalan. Maka kalau kita lagi sujud, datang ke masjid. Kenapa? Karena orang juga yang lain datang ke masjid. Ini zaman lagi ada persoalan, kita ngumpet di rumah terus. Ada pandemi, masjid ditutup. Benar? Sholat Jumat libur, diumumin. Sebab pengalaman saya begini, sampai tahu Tegarokan, daerah Bintaro. Jadi kalau rektor Ponokaren keluar, itu di situ ada masjid besar. Pas waktunya dulu, saya sudah kepepet jam 2 siang. Belum sholat, saya mau sholat. Kalau saya pulang, pasti nyampe rumah 2:30, waktu sudah habis. Begitu saya datang ke masjid, masjidnya digembok. Allahu Akbar. Terpaksa sholat di depan di emperan masjid. Makanya biasakan kemana-mana harus dulu bawa sejadah. Kadang-kadang HP aja dikepin tapi sejadah nggak pernah bawa. Makanya kalau sholat bisa di jalan, pinggir jalan tol, bisa di mana. Ditutup masjid 2 bulan, sholat Jumat ditiadakan. Kira-kira kebalik apa benar? Coba kita. Oh, harus jaga jarak kita. Ini sekarang ini orang hidup terbalik-balik. Kemarin Jumat saya khutbah Jumat di Manhattan, di Jalan TP Simatupang, kantor PGN. Begitu saya masuk, itu shopnya masih jaga jarak 2 meter. Jadi kalau di budaya masjid itu jadi nggak cukup jamaahnya, karena 1000 lebih seluruh karyawan. Bukan masjid, namanya basement. Jadi si DKM-nya ngomong, nanti sebelum sholat diumumkan, kan biasanya sawu subuh vakum fa inna taswiyata subuh min tamamis sholat. Luruskan dan rapatkan barisannya. Saya ubah, luruskan shotnya, jaga jarak. Kira-kira pantas nggak? Allah. Di sholat sekarang zamannya seperti itu. Kalau pakai masker memang perlu, karena ini kalau saya pakai masker Pak,
Ini suaranya nggak keluar, nggak enak nanti. Kalau ini kan nanti mic-nya sudah dibungkus, insya Allah steril kan. Apalagi depan saya sudah ada hand sanitizer, aman. Maka termasuk jamaah masjid ini secara syariat taat, secara prokes juga taat. Pakai masker. Biasakan ya gitu. Saya enggak. Nggak apa-apa negara. Saya juga enggak. Nyantai aja, Pak. Nggak ada yang perlu kita risaukan. Kalau naik kereta kira-kira pakai masker nggak? Pakai, Pak. Apalagi mulai untuk itu diumumin bentar lagi mau datang pandemi gelombang ketiga. Pak Ul, ngapain ngajar penyakit? Kita doanya Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Doa kita. Ya Allah, ya Rabb, berlindung kepadamu dari segala penyakit, penyakit kusta, penyakit gila, penyakit segala penyakit yang mengerikan. Saya berlindung termasuk COVID-19. Jangan ngarep-ngarep, itu namanya nantang. Ini enggak rasional, Pak. Oh, ini penemuan ilmiah, siapa bilang? Coba, kalau itu hasil apa ijtihad ilmiah? Kalau ijtihad pasti ilmiah. Orang yang tadi selama ini salah melulu, Pak. Betul. Meramal nih bakalan turun hujan besar, nyatanya panas. Ini kadang-kadang kita ini mendahulukan akal ketimbang hubungan kita kepada Allah. Jadi begitu datang ini Rasulullah, saya kasih solusinya. Ya siap Rasulullah. Lantas Rasulullah membacakan doa ini yang barangkali bapak-bapak, ibu-ibu sudah hafal semua. Karena doa populer. Cuman kita barangkali tidak menyadari bahwa di situ ada pesan-pesan hebat oleh Rasulullah sebagai solusi menghadapi hidup, problema hidup untuk menggapai kebahagiaan. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hafal semua? Hafal? Kalau belum hafal, habis ini dihafalin semua. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Ada 8 poin. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, ya Rabb, saya berlindung supaya dari rasa duka dan kesedihan. Maksudnya itu begini, hidup itu gak boleh selalu merasa sedih dan duka. Apalagi ketika kita menghadapi ujian. Sebab hidup ini menghadapi dua hal. Pertama, mendapatkan nikmat. Yang kedua, menghadapi ujian. Gak bisa lepas. Orang hidup itu gak bisa menghindari dari persoalan dan permasalahan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Sudah menjelaskan wala nabluwannakum, kata Allah, saya akan uji kamu sekalian. Dengan apa ujiannya? Bisyai'in minal khawfi, dengan rasa takut. Kita kadang-kadang takut kalau ini saya gagal, itu uji. Takut kalau hartanya ada yang merampok, itu
takut kalau kematian itu tiba-tiba datang. Apalagi di zaman sekarang ini, kemarin ya waktu pandemi lagi hebat-hebat itu, kita ini seolah-olah lagi antri berdesak-desakan karena tiap pagi, tiap saat itu masjid mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi. Tiap pagi Pak, kan kita yang dengarnya walaupun ini ayat bukan ayat kematian, ini jangan disalahartikan. Biasanya orang kalau membaca inna lillahi pasti ada kematian. Enggak. Inna lillahi, sesungguhnya semua adalah milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami semua ini akan kembali kepada Allah. Jangan dijadikan ayat kematian. Orang ini ada orang pasti. Makanya di kurung batang pun ditulisin inna lillahi wa inna ilaihi. Padahal kalau ditulis di konteks ini nggak apa-apa. Cuma kan orang ngeri. Seperti kata almarhum. Almarhum itu artinya yang disayang. Tapi orang kalau menyebut almarhum pasti untuk orang yang sudah meninggal. Makanya saya pernah diskusi dengan para kiai-kiai. Seandainya kita ini ceramah atau pidato, kita sebut yang tersayang almarhum, kira-kira bubar. Lah ada HP melayang ke penceramah almarhum Bapak Ketua DKM Bertiga. Padahal itu bagus Pak. Yang tersayang cuma orang sudah salah di situ. Udah dipasangkannya oleh almarhum ya orang yang sudah meninggal. Tapi kalau saya coba-coba dan nanti orang tersinggung, kalau saya dirubah-rubah karena udah paten. Nah, selain dari almarhum, al-maghfurah ini yang lebih tepat. Al-maghfurah, misalnya Ustaz Yazid, orang yang diampuni. Kan orang diampuni bagus juga. Itu lebih mirip Pak ketimbang almarhum sebenarnya. Maka saya sering tidak menggunakan almarhum tapi al-maghfurah. Ya, mulai besok pakainya al-maghfur. Ya kalau yang mau benar ya al-mayyit. Al-mayyit itu baru tepat. Cuma kadang-kadang kita ini karena itu bukan bahasa kita ngikutin yang dulu-dulunya ya. Ya cobalah kalau kita mendengar sesuatu, kita coba teliti dulu. Ini sebenarnya kata maknanya apa? Terus diterapkan di sini maksudnya apa? Itu harus jelas. Ya ujian yang kedua, wal ju'i, lapar. Kita kadang-kadang kalau sudah lapar Pak, itu orang paling gak enak kan nahan lapar. Puasa aja yang kita sahur sampai jelang maghrib. Puasanya sepanjang hari kuat, sabar. Dari mulai habis subuh kemudian sampai jam 12 masih tenang-tenang aja. Dari habis zuhur sampai asar masih tenang. Dari habis asar menjelang jam 5 udah kelayapan Pak. Apa? Ngabuburit. Dari kolak, nyari puding, nyari buah, apa dibeli semua. 5 menit jelang buka puasa itu saat-saat penantian yang sangat mendebarkan. Orang gak sabar di situ. Itu kalau orang udah lapar, hawanya emosi. Maka tidak salah kemudian hari ini, hari kemarin banyak orang gantung diri karena kelaparan. Banyak orang membunuh. Istri kan teman hidup kita baik.
ada janji setia, taruh. Kalau taruh bahasa sebongkarnya apa pacaran. Itu ada sumpah semati. Janji setianya di pinggir masjid. Kan mulia banget. Begitu menghadapi problem rumah tangga karena akibat pandemi di PHK, beras habis, uang nggak ada, istri nyonyor dulu, suami mengkelap, dilihatnya ada tabung gas yang 3 kilo. Sonder berpikir lagi, main lempar, jepret kena kepala, losor tubuh istri, mati. Akibatnya wa nafsin minal amwali bahran. Makanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hati-hati keadaan fakru ayyakuna kufron. Hampir-hampir kemiskinan itu membuat orang jadi kufur. Kurang berapa menit lagi, Pak? Masih panjang. Masih ada waktu ya? Masih 30 menit. Habis ini ngopi Pak. Aku udah pokoknya. Habis ini ngopi. Tunggu siapin nanti. Yang penting kalau ngopi jaga jarak. Kalau jaga jarak nggak masuk Pak. Wa nafsin minal amwal dan saudara. Nah Rasulullah mengingatkan hati-hati. Kemiskinan hampir-hampir membuat orang jadi pindah agama, pindah akidah. Ini hati-hati sekarang. Di Cianjur, satu kampung pada masuk Kristen semua. Kenapa? Yang salah orang Islam sendiri. Makanya sekarang saya sedang menggalakkan dakwah pilihan. Kalau orang dakwah melalui masjid begini itu yang dihadapi orang yang punya kesadaran dan pemahaman semangat ibadah subuh. Betul. Subuh-subuh begini orang mau datang ke masjidnya orang yang sudah punya kesadaran tinggi, takarrub, bukan karena apa-apa, pasti karena iman. Kalau bukan karena iman itu cuma berat. Innaha lakabiratun illa 'alal khawf. Salat itu berat, apalagi subuh. Illa 'alal khawf, kecuali bagi orang yang khusyuk. Itu salat. Jadi kalau orang yang ceramah begini mah gampang lah. Yang berat itu menghadapi saudara sekarang harus menggalakkan dakwah Quran. Kurangi dakwah bilisan penting. Cuma ada yang lebih penting sekarang ini. Bagaimana kita menghadapi orang yang kekurangan, orang yang kelaparan, yang harinya harus bingung mau makan apa, beras tidak ada. Kita dari mulai pedagang cilok sampai pengusaha besar, Pak. Paling bingung pedagang cilok. Siapa yang mau beli cilok orang berhadapan dengan lagi takut? Apalagi pemahaman kita nggak cukup soal kesehatan. Mau beli cilok takut ada COVID apa? Corona ini. Padahal corona kan ada yang beli makanan. Tahu orang takut. Yang kerja di PHK. Lah keadaan sosial yang begini nih. Saya itu biasa berdialog sama walaupun pendeta pasti juga pernah dampaknya. Selama pandemi mereka juga nggak ada aktivitas. Banyak pendeta yang melarang. Saya kan rumahnya itu samping saya wihara, depan saya gereja, belakang saya gereja. Teman saya banyak pendeta. Pendeta aja pada minta beras ke tempat saya. Saya ada yayasan sosial. Jadi saya menggalang donatur. Itu yang saya hadapi dari mulai mu'alaf, dari mulai ngaku Ibnu Sadik, termasuk para pendeta datang. Cuman kalau mereka kan saya tanda tanya, jangan-jangan saya yang dimanfaatkan.
larinya kepada daerah Rumpin. Tahu daerah Rumpin Pak? Gunung Yongcung. Dari Rumpin naik ke atas Gunung Yongcung. Itu daerah minus. Masuk ke pelosok-pelosok. Wajar sekarang ini banyak orang pindah agama. Kalau Sukmawati memang dasarnya orang Hindu, Pak, nggak usah apa kaget. Neneknya apa juga orang Hindu, turunan dari Bali. Jadi bukan pindah agama itu. Kan ini politis. Jadi jangan kaget. Oh, ini pindah agama, Islam kagak enak. Siapa bilang? Orang dari dulu juga dia datang ke gunung itu. Bukan pindah agama. Sampai hari ini apa yang keluarganya yang masih apa ngomong dia itu mereka Islam, nggak pernah sholat. Datangnya ke kuil. Bakarnya apa itu? Dupa. Lo kok ngaku Islam? Itu kan menjengkelkan Pak. Seolah-olah Islam kagak enak pindah dan ke agama yang lain. Mau pindah agama terserah lah, ikraha tidak ada paksaan dalam agama. Tapi namun demikian tidak boleh kita menghina agama lain. Itu hati-hati, makanya sekarang perbanyak dakwah bil hal. Jangan sampai saudara-saudara kita pindah akidah gara-gara kurang makan. Datang mereka membawa indomie, membawa beras, membawa uang. Mereka nggak bicara main kita. Mereka datang dengan seperti pahlawan menyelamatkan, lama-lama mereka bisa ke bawah. Oh ternyata bukan kiainya, bukan ustadznya yang menolong saya, tetapi orang lain yang membawa beras ketika saya lapar. Kira-kira pindahan orang lain. Merasa berjasa. Nah ini ujian. Nah ujian itu semua harus kita hadapi dengan santai saja. Kenapa? Hari ini kita duga Allah sudah persiapkan harapan baru. Maka hidup ini tidak boleh ada yang susah, harus tetap enak. Itu sebabnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajaban li amril mu'minin. Laisa li ahadin minal mu'minin idza asabathu khairu syakara wa idza asabathu syarru sabar. Orang mukmin itu adalah orang yang hebat. Saat ditimpa atau diberikan kenikmatan dia bersyukur. Hari ini dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Saat datang musibah saja dia bisa bersabar. Nabi Yunus Ayub alaihissalam contoh ditimpa penyakit, harta habis, udah harta habis, istrinya pada lari semua. Perempuan itu rata-rata matre. Kalau harta kita banyak tuh siapa saja ngumpul, termasuk wanita-wanita. Itu satu persatu istrinya lari ketika Nabi Ayub itu sakit dan hartanya habis. Terpaksa diusir dari kampung halamannya, dia tinggal terisolir di daerah tempat yang terpencil. Dia sabar. Apa doanya? Idnaga Ayyubu Rabbahu, ketika Nabi Ayub berdoa kepada Allah, Rabbi anni massanitu, ya Allah saya dalam keadaan sulit. Nabi Ayub gak minta disembuhkan dari penyakitnya, enggak. Tetapi Nabi Ayub ngasih tahu sama Allah, saya ini dalam kesulitan ya Allah. Coba kalau minta disembuhkan doanya Nabi Ayub, ya Allah saya sembuhkan dari penyakit, mungkin disembuhkan doa, tapi hartanya enggak balik lagi. Hebatnya doa, makanya kalau doa itu jangan yang kecil-kecil. Makanya diajarkan oleh Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Enggak minta jabatan, enggak minta usahanya maju, tapi
dunianya yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat yang baik. Dari mulai tarifkan nafas yang terakhir nih, apa sakaratul mengucapkan la ilaha illallah, ini dibiasakan karena orang sakaratul maut itu paling saat yang sulit sekali. Kalau kita nggak biasa baca la ilaha illallah, dijamin pun tidak bisa saat kita sakaratul maut. Na'udzubillahi min. Nah, gampangnya begini. Orang tersandung, tahu tersandung kan? Lagi jalan meleng karena pegangnya HP. Kan banyak tuh kalau naik motor sambil pegang HP, terutama apa Gojek. Kita yang di belakangnya tuh udah mau buru-buru, dia enak-enakan aja berhenti di tengah jalan. Tiba-tiba lagi jalan dari dia ke bawah kesandung jebret. Kalau nggak terbiasa mengucapkan zikir, dia akan yang keluar dari mulutnya adalah ragunan. Setidak-tidaknya iblis, setan. Oh, ragunan disebutin semua. Dari mulai gajah, kambing, sapi, keluar semua. Tetapi kalau dia itu ahli zikir, yang akan keluar adalah subhanallah, astagfirullah, Allahu akbar. La ilaha illallah. Itu spontanitas. Itu dibawa di luar kesadaran. Nah, itu pun orang ketika sakaratul maut, itu yang akan meluncur dari mulutnya adalah ketika dia dalam keadaan tidak sadar adalah kalimat yang biasa diucapkan. Maka kita berdoa dia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya Rabbi habli minas sholihin. Itu doa Nabi Ibrahim, ya Rabb, saya minta diberikan anak soleh. Enggak minta anaknya nanti dia jadi pejabat sekolahnya pintar, enggak. Kalau anak soleh itu sudah meliputi orang yang berkualitas. Kalau udah berkualitas, cerdas, pintar, rajin ibadahnya, sukses dalam pekerjaannya, bagus, itu namanya soleh. Soleh itu bukan berarti tiap hari di masjid, zikir, baca Quran, keluar masjid kalau lagi mau makan doang. Itu mah pemalas. Nah, ini hidup ini dibawa nyantai saja, karena saat kita menghadapi ujian, Allah sudah persiapkan yang lain. Di balik musibah ada hikmah. Ini baru 2 poin, Pak. Yang 6 poin lagi mungkin kalau ada umur, insya Allah kita bisa jumpa lagi, nanti akan diuraikan. Inilah kunci-kunci untuk mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan serta ketenangan hidup. Bacalah dan biasakanlah doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup kaji kita dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa masyayikhina wa jami'il muslimin warhamna wa iyyahum wa qina wa iyyahum wa qina farjan 'ala ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma qina 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwan bil hisab. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Syukran jazakallah kepada Ustaz Yazid, kepada jamaah. Jika ada pertanyaan, dipersilakan.
Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, sudah disediakan untuk sarapan pagi kepada